Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam KSO yang ke-199. Alhamdulillah kita tidak terasa sudah 199 kali kita mengadakan kajian. Dan pada pagi hari ini sangat istimewa pada Ramadan hari ke-10 atau hari ke-11, tanggal 21 Maret 2024 atau tahun 1445 Hijriah. Pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Doni Amir, Ustadz Doa, dan akan membawakan tema mengenai 4 potensi dan ancaman besar dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini adalah surat yang banyak memiliki keutamaan yang disunahkan untuk dibaca tiap Jumat. Dan salah satunya akan berikan yang disebutkan adalah akan dapat pengampunan dosa dari Jumat ke Jumat, kemudian terhindar dari fitnah Dajjal, dan juga terhindar dari gangguan setan, dan sebagai pengingat hari kiamat. Itu salah satu keutamaan membaca surat Al-Kahfi yang ada dalam hadis. Maka pagi hari ini pasti kita akan simak hikmah-hikmah yang besar yang lain yang akan diuraikan nanti oleh guru kita. Sebagaimana biasa pada kajian-kajian kita, sebelum mungkin kita doakan teman-teman kita yang pada hari ini mendapatkan cobaan sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan segera, dan juga kalau ada masalah diberikan solusi dan keringanan dalam menjalankan kewajibannya. Dan sebelumnya seperti biasa kita dengarkan dulu tilawah, dibuka oleh tilawah yang akan pagi ini dibacakan oleh rekan kita Mas Agus Setiawan. Surat Al-Kahfi ayat 29. Monggo Mas Agus. Baik, terima kasih Mas Amor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كهول
الوجوه بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وساءت مرتفقا صدق الله العظيم. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghangutkan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kita semua dan juga pembacanya terutama dan kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari firman Allah yang telah dibacakan oleh rekan kita Mas Agus Sadiawan. Amin. Seperti biasanya, pastilah kita akan merindukan hal-hal yang ajab dalam Al-Quran yang mungkin akan segera kita bisa dengarkan dari Ustadz Doni. Ustadz Doni, sehat Ustadz Doni? Alhamdulillah, Pak Amor. Wah, itu saya ingat rumah Pak Amor dulu. Banyak kicau burungnya. Ya. Iya. Pak Amor sehat ya, keluarga. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Iya nih, pengen ke Jakarta juga ya. Oh iya. Ikut Alhamdulillah. nanti apa namanya reuni awalnya Oh iya, remedial. Nanti acara remedial. Kita perlu remedial terus ini untuk ini apa menghidupkan dalam keseharian. Iya. Silakan Ustaz, waktunya silakan. Ya, terima kasih Pak Amor. Terima kasih juga tadi Pak Agus yang sudah membacakan tilawah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'uthur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saimin as-saimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bisa berjumpa dimanapun Bapak Ibu berada, di belahan bumi manapun ya. Tapi kita sama-sama ingin tunduk, menundukkan hati dan pikiran kita, menundukkan semua yang kita punya, yang kita pikir kita punya, kita tundukkan hari ini insya Allah di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia ini, bulan turunnya Al-Quran. Bulan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah bulan Al-Quran ya, sehingga aktivitas terbaik kita tidak lain dan tidak bukan adalah membuka Al-Quran sebagaimana fungsi yang Allah minta dalam bulan ini secara spesifik gitu ya. Apa mintanya Allah dalam bulan ini terhadap Quran ya, interaksi kita terhadap Al-Quran. Quran surat kedua ayat 185 itu kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim.
Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Lanjutkan kalimatnya. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Lanjutkan kalimatnya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada tiga fungsi Al-Quran yang secara spesifik Allah sebutkan berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Jadi di dalam Al-Quran, Al-Quran itu ilmu pasti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak ada yang kebetulan. Jadi penyebutan kalimat itu dalam bahasa Indonesianya kata, dalam bahasa Arab kalimat nih. Penyebutan kata itu ditempatkan di mana, ditempatkan bersamaan dengan apa, ditempatkan duluan atau belakangan, semua ada maksudnya. Jadi kalimat Allah Syahrul Ramadan, Ramadan disebut cuma satu kali dalam Al-Quran, cuma di ayat itu saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Syahrul Ramadan, apa dia? Allazi unzila fihil Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian Allah tambahkan notes di situ, semacam notes gitu ya, bahwa interaksi kita terhadap Al-Quran spesifik sekali, yakni hendaknya kita punya huda linnas. Tahu kita bahwa hendaknya kita keluar Ramadan ini ngerti hudanya itu yang mana gitu ya. Gitu, hudanya yang mana? Petunjuk, karena huda itu kan artinya petunjuk kan. Huda linnas. Lebih jauh, wabayyinatin minal huda, dan menjelaskan petunjuk itu. Jadi ada semacam requirement, ada semacam apa? Permintaan Allah bahwa hendaknya kita tahu secara detail petunjuk itu mana dia, gitu ya. Mana petunjuk itu, gitu ya. Nah, itu yang sering saya katakan, hendaknya kita keluar Ramadan ini, persoalan hidup kita yang sebelum Ramadan ini, setidaknya kita punya titik terang. Oh, harusnya begini saya. Atau ini dia jalan keluarnya, gitu ya. Nah, itu yang Allah sebutkan secara spesifik. Dan yang terakhir adalah furqan, ya, yakni pembeda. Pembeda itu apa? Artinya punya data pembanding kita. Al-Quran dan bukan Al-Quran. Nah, itu juga dari dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita mencoba ingin menyelesaikan persoalan hidup dengan selain Quran. Kemudian sekarang kita akan mencobanya dengan Al-Quran atau dapat petunjuk dari Al-Quran. Disitulah kemudian kita menyaksikan perbedaan dan merasakan perbedaan itu antara Al-Quran dan bukan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan pagi ini adalah jawaban atau adalah apa istilahnya ya, adalah pelaksanaan dari ayat itu. Dari bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran yang secara khusus Allah dalam tanda kutip ya, Allah mintakan di dalam bulan Ramadan ini. Secara spesifik Allah sebutkan 3 hal tadi. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita pun istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan untuk hidup kita di atas dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan mengupas secuil saja, sangat sedikit bagian dari surah yang amat mulia, surah ke-18 dari Ratibul Mushaf atau urutan Mushaf, yakni surah Al-Kahfi. Surah yang disebutkan tadi oleh Pak Amor memiliki banyak fadilah. Jadi kalau dikumpulkan hadis-hadis sahih Nabi SAW tentang fadilatul Quran atau fadilah surat di dalam Al-Quran, fadilah terbanyak ada di surah Al-Muluk, surah ke-67, dan fadilah terbanyak kedua ada di surah Al-Kahfi, kemudian juga ada di surah Yasin, ada di beberapa surah yang lain termasuk nanti surah Al-Ikhlas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan seterusnya. Surah Al-Kahfi, Bapak Ibu, saya mohon izin men-share di layar ya, di screen, supaya bisa kita saksikan bersama-sama. Surah Al-Kahfi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu fadilahnya tadi disebutkan oleh Pak Amor, yakni Rasul SAW membacanya setiap hari Jumat, ya. Jadi kalau hari Jumat, saya ingat pernah bilang sama Pak Amor waktu mengunjungi rumah beliau, karena di Jawa Timur itu memang saya juga dulu pesantren di Ponorogo, Bapak Ibu, sehingga kebiasaan ya di
di Jawa Timur dan demikian juga di belahan Indonesia yang lainnya tentu saja adalah kita lazim membaca surat Yasin malam Jumat gitu ya. Dan kemudian satu lagi surah Al-Kahfi hari Jumat. Nah, sebetulnya dua surah ini amat luar biasa ya. Saya ingat betul pernah menyampaikan ke Pak Amor, seandainya kita punya program nasional untuk menjelaskan isi dari kedua surah ini karena dia sudah sering dibaca, wah itu saya yakin akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap karakter kita, terhadap karakter orang Indonesia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dua surah itu yang sudah akrab gitu ya dibaca setiap pekan gitu. Ya, surah Yasin dan surah Al-Kahfi. Itu pasti dampaknya dahsyat sekali tuh. Ya, masalahnya kan kita nih membaca tapi tidak tahu apa yang dibaca sehingga tadi requirement Allah terutama dalam bulan Ramadan huda tadi petunjuk tadi nggak dapat kita. Petunjuk itu kan apa? Petunjuk itu sesuatu yang kita mengerti. Makanya disebut petunjuk kan, karena menunjukkan saya mau kemana ini. Kalau kita nggak ngerti, umpamanya saya sering membayangkan kalau kita disuruh nyetir mobil di Thailand, misalkan itu ya, di Thailand. Katakanlah kita nggak punya Google Map, nggak punya apa gitu ya. Kita mengandalkan petunjuk jalan gitu. Pasti kita nggak akan ngerti kemana jalan arahnya ini ya. Mau keluar misalkan di jalan tol, setir mobil di Thailand gitu. Mana ngerti kita. Ya, karena kenapa? Karena huruf yang dituliskan di situ kita tidak tahu. Apa yang dikatakan itu kita nggak ngerti. Gitu. Sehingga boleh jadi kita terlalu jauh, jalannya baru bisa keluar, atau terlalu cepat, atau apa. Sehingga apa? Jalan kita jadi berliku-liku. Nah itulah petunjuk. Petunjuk itu syaratnya sebenarnya sederhana. Kita mengerti karena dia namanya juga petunjuk kan. Petunjuk, tunjuk itu kan kamu ke sana ya gitu. Kita tahu yang dimaksud, oh saya harus ke sana. Kenapa? Karena kata-kata yang dikeluarkan kita mengerti gitu. Tapi coba disampaikan dalam bahasa Rusia misalkan gitu ya. Atau dalam bahasa apa yang kita tidak mengerti. Kita nggak tahu bahwa kita ternyata harus ke sana gitu. Nah, jadi itulah petunjuk hudalinnas. Jadi kita baca tanpa paham itu dapat pahala. Satu huruf 10 kebaikan. Selama ini sudah mendulang pahala itu banyak sekali kita nih. Baca surah Yasin, baca surat Al-Kahfi gitu ya. Tapi kita harus step forward, harus melangkah lebih maju. Bapak Ibu, itulah sebetulnya Ramadan ini tuh idenya tuh itu gitu. Bukan ide, maksudnya konstruksi berpikir Ramadan tuh begitu. Ya, kita disiapkan dengan berpuasa ini. Di pekan lalu kita membahas itu ya. Tubuh kita ini disiapkan seperti halnya petani sebelum menanam sawah, sebelum menanam padi itu sawahnya tuh dibajak dulu, tanahnya tuh dibongkar dulu, kemudian gulma-gulmanya dibersihkan dulu, disiapkan dulu tanahnya, baru kemudian benih padinya dimasukkan. Nah, yang terjadi kepada kita begitu juga nih Ramadan ini. Kita berpuasa. Nah, coba kita renungkan sebentar sedikit Bapak Ibu. Ini bulan Quran tadi kata Allah ya, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkan Quran. Nah, terus nanti ada kalimat di tengahnya itu 185, faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau kamu jumpa bulan ini, bulan Quran ini, maka kamu puasa ya, gitu kira-kira. Kamu wajib puasa ya. Loh, kok bulan Quran tapi suruh puasa gitu. Ya kan? Sederhana kalau misalkan bulan Quran suruh baca Quran ya kita ngerti. Oh namanya juga bulan Quran suruh baca Quran. Tapi kok bulan Quran suruh puasa lah itu. Ini adalah persiapan seperti tanah tadi. Pikiran kita karena ada hormon grelin ketika seseorang lapar itu langsung ke otak bahkan langsung masuk ke bagian otak namanya hipokampus Bapak Ibu yang dirahmati Allah meningkat grelin GHRELIN gitu ya. Meningkatkan daya pikir kita, meningkatkan memori kita, langsung masuk dari aliran darah bisa langsung masuk ke hipokampus dia itu, bagian otak kita yang belakang itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tidak akan ada kecuali orang lapar. Nah, jadi secara tanahnya tadi disiapkan lewat lapar. Nah, kemudian turunlah Quran kira-kira gitu ya. Quran masuk ke kita cari hudanya. Nah, huda itulah yang kemudian nanti meningkat menetap dalam otak kita karena grelin tadi masuk ke dalam hipokampus, meningkatkan kemampuan belajar, meningkatkan kemampuan memori, dan satu lagi yang luar biasa dari hasil kajian atau riset yang mutaakhir,
yakni menumbuhkan sel-sel otak yang baru atau neuron yang baru. Nah, bahkan bukan hanya menumbuhkan, tapi juga menyalakan. Nah, jadi neuronnya sudah ada, tapi kalau tidak nyala ya nggak kepake. Ya. Nah, nyalanya antara neuron dan neuron itu adalah sel di dalam otak. Nyalanya antara neuron dengan neuron itu namanya sinaptik neuron. Nah, itu hanya ada ketika seseorang lapar, gitu ya. Jadi bayangkan sistemnya ini, kita lapar, terus Quran masuk ke dalam diri kita sebagai petunjuk. Nah, sehingga tersimpan dalam sel otak yang baru, gitu ya. Sinaptik neuron yang baru. Kita puasa terus 30 atau 29 hari ini, masuk Al-Quran di dalam sel otak kita yang baru, maka keluar Ramadan ini harusnya kita sudah setidaknya punya alternatif baru terhadap persoalan-persoalan kehidupan kita. Atau bahkan lebih dahsyat lagi, menjadi karakter yang baru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena kita sudah punya perangkatnya, gitu. Itu idenya tuh begitu. Konstruksi berpikirnya tuh seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi sebagaimana petani membajak sawah untuk dia siapkan agar dia tanam sawah dan tanam padi. Nah, barulah nanti muncul padi yang sehat, menghasilkan dan seterusnya. Coba kalau nggak dibajak dulu, tahu-tahu tanam saja, ya itu mungkin bisa tumbuh juga, tapi kan mungkin tidak sebaik bagaimana kalau tanahnya disiapkan. Oke. Nah, surah Al-Kahfi Bapak Ibu tentu banyak bagian di dalamnya ya untuk kita bisa membuka huda tadi ya, huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada kesempatan ini kita sampaikan tentang 4 kisah ya yang menjadi poros dari surat Al-Kahfi ini. Ya, jadi surat Al-Kahfi itu sebenarnya luar biasa karena banyak hal, ya. Dahsyat sekali ya. Tapi salah satu yang membuat dia luar biasa adalah karena kisah di dalamnya ini termasuk yang terbanyak. Jadi ada 4 kisah di dalam surah Al-Kahfi ini, dan itu menjadi poros bagi surah ini. Nah, jadi di layar saya tampilkan anatomi surah Al-Kahfi, Bapak Ibu. Anatomi ini berdasarkan isi ya di dalam surah itu ya. Jadi bisa dibagi menjadi 10 anatomi, dan ini termasuk yang sangat sophisticated, yang sangat kompleks ya. Tapi menariknya adalah polanya, kita bisa melihat polanya di dalam itu ya, kira-kira begitu. Nah, ayat 1 sampai ayat 8 itu adalah pelajaran utama dari surah Al-Kahfi. Ini pelan-pelan saya breakdown sedikit dengan cepat ya, karena bahasan kita nanti ada di 4 kisah yang menjadi poros dari surah Al-Kahfi. Ayat 1 sampai ayat 8 adalah pelajaran utama dari surah Al-Kahfi ya, yakni penjelasan khusus kepada diri seseorang, termasuk kepada Nabi SAW yang diturunkan surah Al-Kahfi ini kepada beliau di awalnya, kemudian sekarang kepada kita juga. Artinya kita membacanya gitu maksud saya. Yakni wabil khusus pada ayat ke-6 ya, kalimat Allah di situ, auzubillahi minasyaitonirrajim, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Ya, jadi imunitas. Nah, itu yang mau saya katakan, imunitas. Jadi surah Al-Kahfi ini adalah imunitas terhadap apa? Terhadap pandangan orang-orang lain di sekitar hidup kita, jangan sampai dia berhasil masuk ke dalam pikiran kita dan kemudian mengendalikan kita. Wah, gitu ya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Maka apakah kamu akan menghancurkan dirimu sendiri karena orang-orang yang engkau beri peringatan itu tidak mau mengikuti atau tidak mau beriman, gitu ya. Nah, itu anunya Nabi kan, hidup sehari-harinya Nabi kan, memberi peringatan. Lah orang nggak dengerin, beliau jadi mikirin gitu loh. Nah, kalau kita kan mungkin agak remeh lah ya, agak kecil gitu, agak rendah kita misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sama juga ada respon orang lain di sekitar kita yang rupanya akan menjadi faktor terbesar kalau tidak dijaga ya, akan menjadi faktor terbesar yang bisa merusak dari dalam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, merusak diri kita dari dalam, gitu ya. Nah, kemudian anatomi berikutnya itu ayat ke-9 sampai ayat ke-20 masuk kepada kisah pemuda Ashabul Kahfi.
Menariknya nanti dari ayat anatomi berikutnya dari ayat 21 sampai 31 adalah pelajarannya, penjelasan terhadap kisah itu. Al-Kahfi, bahas Al-Kahfi. Ya, Ini penjelasan terhadap kisah itu. Ya, jadi kisah pelajaran, ya gitu ya. Kemudian nanti jadi dua kisah pertama itu polanya kisahnya dijelaskan, lalu pelajarannya dijelaskan, gitu ya. Kisah pemuda yang di dalam kahfi, kemudian dijelaskan pelajarannya. Kemudian kisah kedua adalah kisah dua orang pemilik kebun, gitu ya, dari ayat 32 sampai 44. Nah, kemudian nanti dari 45 sampai 49 pelajarannya apa dijelaskan di situ, gitu ya. Nah, kemudian dua kisah terakhir menariknya adalah kisah pelajaran dulu, ya. Jadi pelajaran dulu baru kisah. Jadi pola anunya. Jadi dari ayat 50 sampai 59 itu pelajarannya dulu dijelaskan. Baru kemudian kisah Nabi Musa ayat 60 sampai 82. Kalau tadi kan kisah pelajaran. Kalau ini pelajaran kisah gitu kan, ya. Lah, menariknya lagi kisah Zulkarnain sebagai kisah terakhir itu nempel dengan kisah Nabi Musa baru kemudian pelajarannya gitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa melihat polanya, ini menurut saya luar biasa ya. Polanya itu dahsyat gitu ya. Jadi ada 4 kisah, 2 di depan, 2 di belakang. Nah, yang di depan itu polanya kisah, pelajaran. Lah, yang 2 di belakang pelajaran, kisah, dan pelajaran. Nah, gitu. Itu memiliki struktur tersendiri dan tentu saja memiliki makna tersendiri. Kenapa kemudian strukturnya seperti itu? Tapi nggak akan kita bahas hari ini. Oke. Nah, di anatomi terakhir ya Bapak Ibu, di anatomi terakhir dari ayat 109 sampai 110, 2 ayat terakhir itu ya adalah penjelasan utama dari pelajaran anatomi awal. Jadi kisah ini diapit oleh semacam 2 anatomi di depan dan di belakang, yakni pelajaran utama dan pelajaran utama. Pelajaran utama di depan dan pelajaran utama di belakang. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam 4 kisah itu. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau tidak cukup, berarti ya secukupnya gitu ya. Inilah yang judulnya potensi dan ancaman. Jadi 4 kisah ini Bapak Ibu mewakili 4 potensi besar dalam hidup manusia yang sekaligus kalau tidak dihandle dengan baik, kalau tidak dimanage dengan baik, akan menjadi ancaman besar. Ya, jadi ini tuh 4 ini ya, kalau tadi saya katakan di awal, kalaulah kita bisa merenungi, kalaulah kaum muslimin Indonesia ini diajarkan, direnungi setiap pekan ya, setiap pekan ketika membaca Al-Kahfi dia ngerti, oh iya, ada 4 potensi besar yang Allah berikan dalam hidup saya. Bagaimana mengelolanya, bagaimana cara beradaptasi terhadapnya gitu ya, bagaimana cara menyesuaikan diri, bagaimana cara itu akan dampaknya saya yakin luar biasa. Gitu, luar biasa. Ini 4 kisah ini mewakili 4 potensi besar hidup manusia dan ancaman, Bapak Ibu ya, ancamannya. Gitu ya. Apa saja dia? Ini sekarang kita fokus kepada 4 kisah utamanya, 4 kisah yang menjadi poros, maksud saya bukan utama, yang menjadi poros dalam surat Al-Kahfi. Kisah pertama ayat 9 sampai 20 adalah kisah pemuda Ashabul Kahfi yang berlindung dari kesyirikan kaumnya. Ya, mereka berlindung, itu penting karena kahfi di situ, goa di situ adalah perlindungan, ya, mencari perlindungan terhadap kesyirikan kaumnya. Jadi mereka pergi gitu ya untuk melindungi keimanan mereka. Tapi ada kalimat pemuda itu yang menarik. Nah, nanti di setiap kisah ini juga ternyata ada unsur pemudanya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ashabul Kahfi kita tahu karena disebut dengan fatayan atau is awal fityatu. Ya, fityatu itu diambil dari kata fatan yang artinya pemuda. Nah, demikian pula kisah 2 orang pemilik kebun. Ya, ini menunjukkan di situ beberapa kalimat menunjukkan bahwa mereka adalah teman dari lama gitu ya, dari masa muda, kira-kira begitu. Karena mereka saling kenal, dalam diskusi mereka juga nanti disebutkan beberapa hal mengenai itu. Nah, kisah itu adalah kisah
yang mewakili potensi harta dan kekayaan. Nah, itu kisah kedua ya, dari ayat 32 sampai 44-nya. Ini potensi yang kedua yang dimiliki manusia dan sekaligus bisa menjadi ancaman kalau dia tidak bisa mengelolanya dengan baik. Kemudian potensi ketiga dari ayat 60 sampai 82 adalah potensi ilmu pengetahuan, kecerdasan, pikiran, atau ya pengetahuan, knowledge, understanding, apalagi referensi, ilmu, semuanya. Itu ada di kisah ketiga, yakni kisah Nabi Musa, ditemani juga oleh seorang pemuda, Nabi Musa itu, ya, bersama Nabi Khidir, diajarkan oleh Allah, ya, Nabi Musa itu, bagaimana di atas ilmu, di atas segala ilmu adalah Allah. Itu ya. Itu. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini kisah Ashabul Kahfi, sekali lagi saya udah menyebutkan berapa kali nih ya. Seandainya kita menjelaskan dengan rinci seperti ini dalam pembacaan surah Al-Kahfi setiap pekan, Masya Allah, ya, luar biasa. Ya, kita bisa menjelaskan kita bisa memiliki skill bagaimana mengelola keempat hal ini, gitu ya. Dan yang terakhir, kisah yang terakhir maksud saya, ayat 83 sampai 99-nya, yakni Zulkarnain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan perjalanan beliau ke 3 negeri, ya. Salah satunya nanti adalah negeri adanya Ya'juj dan Ma'juj di situ ya. Ini adalah kisah tentang potensi keempat ya, yang sebetulnya adalah potensi yang merangkum dari 3 potensi yang atas itu, tapi ini nggak jadi pembahasan kita sekarang ya, yakni power atau kekuasaan. Kekuasaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ini potensi. Ya, tapi juga sekaligus menjadi ancaman besar. Ya, sama seperti yang lainnya, gitu ya. Tapi mungkin dampak dari kisah keempat ini lebih banyak. Dan kita perhatikan tadi anatominya, power ini itu berdekatan dengan ilmu pengetahuan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disandingkan oleh Allah ya. Itu punya filosofi tersendiri juga ya. Bagaimana seorang Zulkarnain ini betul-betul kapasitas keilmuannya itu amat luar biasa. Maka itu di dalam Al-Qur'an seorang pemimpin itu syarat utamanya adalah memiliki pengetahuan di atas rata-rata. Tapi nggak kita bahas hari ini. Kita fokus dulu kepada 4 kisah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya ulangi, pertama adalah kisah anak muda yang membawa atau masa muda, maksud saya masa muda. Dan yang kedua, kisah tentang kekayaan atau harta. Yang ketiga adalah kisah tentang ilmu pengetahuan atau knowledge atau ya yang sejenisnya, ya. Dan yang keempat adalah kekuasaan, ya, kekuasaan. Nah, inilah 4 potensi dan ancaman dalam hidup manusia. Dan luar biasanya kalau kita berhasil ini mengelola ini, maka insya Allah dampaknya sangat besar. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita fokus dulu masuk ke potensi yang pertama. Ya, langsung saja pointersnya adalah dalam surah Al-Kahfi ayat ke-10 ya. Itu ada kalimat iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, kita sering dengar kalimat ini. Tapi yang harus kita perhatikan adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemuda ini adalah pemuda-pemuda yang luar biasa karena satu hal, yakni mereka langsung tahu bahwa persoalan kehidupan mereka tidak bisa diselesaikan kecuali dengan menyerahkan diri kepada Allah. Jadi ini pemuda yang kenal Allah. Maka itu message-nya, masa muda itu bisa kita kelola dengan baik. Atau seandainya kita sekarang ada generasi muda di sekitar kita, anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita, maka satu yang harus segera dilakukan kepada mereka di masa muda itu adalah kenalkan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah yang sang pemilik segala sesuatu. Termasuk mengenalkan bahwa solusi hidup kalian itu bukan mencari jalan keluar
tapi mencari jalan ke dalam. Mencari jalan ke dalam itu artinya kenal diri sendiri. Artinya kenal Allah kan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa sudah kenal dirinya maka dia sudah mengenal Tuhannya, mengenal Allah. Nah, ini justru ini yang harus penting ini, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita berpikir, oh anak ini mumpung masih muda, suruh belajar ini, belajar itu, belajar mungkin bahasa Inggris, bahasa anu. Iya itu penting. Tapi yang terpenting di atas semuanya, mumpung mereka masih muda, kenalkan kepada Allah. Bapak Ibu, kenalkan kepada Allah. Gitu. Ya, makanya ini luar biasa. Kita insya Allah sedang menyusun rencana untuk bisa menghadirkan satu institusi pendidikan. Mohon doanya mudah-mudahan bisa terwujud, Bapak Ibu. Institusi pendidikan yang kita bidik ini adalah institusi pendidikan dasar, di mana poin utamanya adalah mengajarkan kepada anak sedini mungkin untuk kenal Allah dengan bahasa mereka. Bapak Ibu, itu penting. Itu nggak bisa dibeli dimanapun. Nggak bisa dibeli itu, Bapak Ibu. Nah, jadi selama ini mungkin kita menyaksikan banyak sekolah Islam gitu ya, tapi sudah kehilangan skill ini. Nah, kalau suruh ngafal Quran cuma suruh ngafal aja, cuma kejar setoran gitu ya, cuma kejar setoran. Padahal luar biasa, harus kenal. Maka itu harus menjawab pertanyaan why, kenapa? Kenapa saya harus sholat? Kenapa sholat ada waktunya? Kenapa harus puasa? Apa konstruksi berpikir di dalam itu? Kenapa saya harus berangkat haji? Kenapa harus ke sana tempatnya? Apa nggak bisa di tempat lain itu? Mekah dan Madinah itu. Kenapa? Gitu ya. Nah, itu ditanamkan sedini mungkin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di usia muda, di usia kecil ya, supaya mereka memiliki skill yang luar biasa. Itu akan membuat semacam, akan menjadikan, maksud saya bukan membuat, akan menjadikan semacam jangkar ya, anchor ya, jangkar dalam hidup seseorang, sehingga kalau dia menjalani hidup nanti mungkin saja bisa melenceng dalam hidupnya ya, tapi nggak akan lama-lama, pasti dia akan kembali lagi ke jangkarnya tadi itu. Tapi kalau dia tidak kenal Allah, tidak kenal Rabbul Alamin, ini bisa liar kemana-mana. Ini anak-anak ini, Bapak Ibu. Makanya kita prihatin tuh ya, anak-anak sekarang itu dopaminergic pathway istilahnya, dopamin di dalam otaknya itu hanya pada gadget. Ya, jadi mereka senang kalau dikasih gadget dan akan tidak senang, marah-marah, tantrum, gemetar gitu ya, bahkan kalau gadgetnya dilepas. Itu artinya di dalam otak mereka sudah tercipta dopaminergic pathway. Mereka merasa aman, merasa nyaman ketika melihat game, melihat gadget gitu ya. Padahal harusnya keamanan itu adalah ketika mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi kepada Ashabul Kahfi. Mereka mengatakan ketika mereka berlindung ya, berlindung mencari. Jadi mereka punya masalah, punya persoalan hidup. Kemudian mereka berlindung, mencari perlindungan. Untuk apa? Supaya mereka bisa mengadu kepada Allah. Bayangkan, anak-anak muda ini. Ini kan, itu dahsyat sekali, itu mahal sekali Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, jadi ini dahsyat ini ya, dahsyat ya. Mudah-mudahan kita bisa segera nanti mewujudkannya, dan harus punya negara apa istilahnya, harus dikembalikan lagi skill ini ya kepada anak-anak kita segera gitu ya. Jadi jangan cuma institusi pendidikan itu sekarang karena mengejar harus hafal sekian banyak, tapi lupa untuk mengajarkan skill ini. Nah, skill itu dari mana ya? Dari guru-gurunya. Maka guru-gurunya dulu yang nanti harus kita briefing dengan benar supaya mereka adalah orang-orang yang kenal Allah, yang menjawab why, kenapa. Oke. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, kalau tadi ayat 10 ya, kalau sekarang ayat ke-18. Nah, ini mungkin boleh dibacakan? Siap. Bu Ibu, atau Bapak yang bertugas mungkin boleh bantu dibacakan terjemahnya saja. Nah, nanti baru saya jelaskan I'rabul Qur'annya. Silakan. Mungkin Bu atau Bapak siapa yang ingin bantu membacakan? Ayat sekali. ayat 18. Ayat 18. Iya, Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri,
sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan Maaf jika Pak, kamu maaf Pak Amor, dari 17 Pak. Maaf saya keliru. 17 dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk padanya. Iya. Dan 18 Pak. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Astagfirullahaladzim. Iya, terima kasih Pak Amor. Jadi Bapak Ibu, di situ di ayat 17 ada pergerakan matahari dan di ayat ke-18 ada pergerakan mereka, ya. Mereka tidur di dalam gua itu, tapi Allah bolak-balikkan, Allah gerakkan mereka. Nah, jadi ada pergerakan matahari dan itu menarik sekali, dan juga ada pergerakan tubuh mereka. Nah, jadi secara sederhana saja kita kalau membuka ini lebih banyak tentu akan sangat luas gitu ya. Tapi ada kaitannya dengan apa yang dikenal dengan istilah circadian rhythm ya. Tapi mungkin nggak akan kita bahas kesempatan ini, yakni bagaimana matahari itu mempengaruhi tubuh kita. Nah, tapi poin intinya, poin sederhananya ya adalah pemuda harus banyak bergerak, atau jika ingin tetap muda maka banyaklah bergerak. Gitu. Jika tubuh kita ingin tetap muda, tentu saja usia tidak bisa kita berhentikan gitu ya. Usia nggak bisa kita stop gitu ya. Kalau stop berarti meninggal gitu. Tapi tubuh kita bisa kita buat stop ya. Stop aging istilahnya itu ya. Nah, ini tadi yang saya katakan terkait dengan circadian rhythm. Circadian rhythm itu adalah matahari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, matahari ada atau matahari tidak ada gitu ya. Itu mempengaruhi tubuh kita dan kita beradaptasi terhadapnya. Nah, itu terkait dengan sholat ya yang kita lakukan ya dan seterusnya. Jadi Ashabul Kahfi ini mereka di dalam gua, mereka bergerak, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerakan itu nanti ada kaitannya dengan matahari atau circadian rhythm. Tapi sederhananya adalah pemuda harus banyak bergerak, dan jika ingin tetap muda tubuh kita tentu saja, maka bergeraklah. Jadi usia mereka menua ya, mereka tidur di situ 300 tambah 9 ya 309 tahun usianya, tapi tubuhnya tetap muda. Nah, tubuhnya tetap muda. Begitu mereka bangun, mereka dalam kondisi yang sehat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena tetap bergerak. Ya, jadi tetaplah bergerak walaupun usia kita mungkin sudah tidak muda lagi. Ya. Atau jangan tidak muda lagi, nggak enak dengarnya. Usia kita mungkin pernah muda lah, gitu kan enak. Tapi bergerak itu adalah message yang Allah berikan dalam surah Al-Kahfi ini, Bapak Ibu. Jadi harus sehat ya. Ini bahaya nih. Saya melihat ancaman itu sekarang besar sekali. Karena pemuda sekarang itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi dopaminergic pathway-nya itu pada gadget gitu. Pada duduk gitu. Jadi karena semua sudah dihadirkan ke depan mereka, dopaminergic pathway-nya tadi, kesenangannya ya, bahasa mudahnya kesenangannya adalah sudah dihantarkan ke hadapan mereka, sehingga mereka cuma duduk saja, dan itu bahaya betul apalagi dalam usia muda ya. Kalau kita perhatikan bagaimana orang-orang tua kita terdahulu, mereka lebih sehat daripada kebanyakan, maaf ya, anak-anak muda sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena mereka, orang-orang tua dulu itu adalah orang-orang muda yang banyak bergerak masa muda mereka. Misalkan mereka petani atau mereka penggarap peternak dan lain sebagainya, atau mereka harus menempuh
jalan tertentu untuk sekolah dan lain sebagainya. Itu biasa mereka lakukan zaman dulu itu. Karena semua masih terbatas. Nah, kalau sekarang semua keinginan atau semua kebutuhan sudah dihadirkan di depan anak-anak kita, di depan anak-anak muda kita. Mau pergi kemana-mana bisa pakai mobil, bisa pakai sepeda motor. Jadi nggak perlu jalan lagi gitu kan ya. Terus juga tadi dopaminergic pathway-nya ada di depan komputer mereka, ada di depan gadget atau handphone mereka gitu. Jadi gerak fisik itu jadi amat berkurang. Padahal itulah salah satu yang membuat banyak orang-orang tua yang sekarang usianya sudah tua itu ya. Dulu mereka hidup di zaman dulu, mereka banyak bergerak gitu. Maka itu fisik mereka relatif lebih baik daripada banyak anak sekarang. Jadi kalau saya perhatikan di rumah sakit itu banyak teman-teman dokter cerita, demikian pula banyak ketika kami mengantarkan orang tua kami gitu ya ke rumah sakit, kami saksikan banyak anak-anak muda yang sedang cuci darah, usia 20 tahun, usia banyak. Ini ada yang sedang viral juga itu baru lulus kuliah dia, jadi dia dalam lulus kuliah itu eh cuci darah gitu ya, tapi dia baru lulus kuliah nih. Jadi dia perjuangan lulus kuliah dengan cuci darah. Ada yang kena stroke dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini ancaman besar yang sekarang sedang kita hadapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi harusnya anak-anak itu banyak bergerak, anak-anak muda ya di usia muda, apalagi anak-anak kecil ya, anak-anak sekolah dasar gitu ya, menggerakkan tubuhnya. Jadi harusnya dopaminergic pathway-nya itu ya dibentuk dengan bergerak gitu ya, dengan menggerakkan tubuhnya. Jadi senang bergerak gitu ya. Dulu ada permainan macam-macam ya, gerobak sodor apa itu, galasin kalau dalam bahasa bahasa Jakartanya itu ya. Wah, itu kan bergerak dan kita ketika menang atau ketika bisa main sama teman-teman itu kita senang gitu. Nah, itu dopaminergic pathway kita terbentuk di situ, di dalam sinaptik neuron kita, seneng kalau ada gerak. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, ini penting sekali. Saya pikir akan banyak generasi muda terbonsai nantinya nih di bonus demografi kita mungkin di 20 tahun lagi itu adalah generasi muda yang tidak bergerak. Generasi-generasi anak-anak cucu yang tidak bergerak gitu, mereka itu. Dan itu dampaknya besar gitu. Yang sedang menanti kita ya, bom bom waktu gitu ya kira-kira. Oke, berikutnya Bapak Ibu dari usia muda ini, yakni ketika Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan mereka para Ashabul Kahfi ini, kalau tadi sampai ayat 18, sekarang ayat ke-19-nya, atau mungkin ini saya bacakan aja biar cepat gitu. Poin utamanya, kita baru di kisah yang pertama nih. Poin utamanya ketika mereka bangun dari tidurnya, salah seorang di antara mereka yang kemungkinan adalah pemimpinnya mengatakan kepada teman-temannya untuk mencari makanan keluar ke kota, dan ada kalimat yang menarik di situ, falyanzur ayyuha azka ta'aman. Nah, carilah makanan yang paling bersih. Azka itu superlatif dalam grammar bahasa Arab. Superlatif itu yang paling tinggi. Azka, zaka, tapi zaka itu artinya bersih. Azka itu yang paling bersih, makanan yang paling bersih. Lah, ini luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau tadi gerak, sekarang makan. Jadi pemuda itu harusnya diberi asupan makanan yang bersih, yang bahkan bukan bersih ya, yang paling bersih. Yang paling bersih, supaya menyiapkan tubuh mereka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya fisik mereka kuat gitu. Atau pelajarannya bagi kita semua adalah, jika ingin tetap muda, tubuh kita tentu saja yang saya maksud bukan usia, jika ingin tetap muda, maka makanlah yang bersih. Makan yang bersih, Bapak Ibu. Jadi ini menarik ini, salah satunya Pak Amor ini di Blitar ya. Bagaimana pestisida, beliau sudah meneliti banyak tentang hal itu. Harus mulai dikurangi, jangan lagi kita makan banyak faktor atau produk kimia
dalam tumbuh-tumbuhan kita, nasi kita misalkan, atau dalam daging-daging yang kita makan gitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang bersih. Ya, itu penting. Ini penyebutan falyanzur ayyuha azka. Azka itu sekali lagi superlatif gitu ya. Yang paling bersih, makanan yang paling bersih. Yang bisa masuk ke dalam sistem tubuh kita. Nah, itu sangat berpengaruh. Nah, mohon maaf ini ya, makanan ini salah satu yang menarik ya. Jadi data rumah sakit menunjukkan kanker usus atau penderita kanker usus, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 25 tahun terakhir ini itu jauh lebih banyak, bahkan berkali-kali lipat dari 25 tahun sebelumnya. Jadi orang-orang dulu yang mengkonsumsi makanan yang tidak sama seperti makanan yang ada zaman sekarang ini, itu ususnya lebih sehat, Bapak Ibu. Ususnya lebih sehat. Dan itu adalah fakta, data dan fakta, gitu ya. Nah, makanan sekarang segala macamnya itu luar biasa, ya. Ada macam-macam lah. Monosodium glutamat itu atau MSG itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah semacam glutamat, itu adalah neurotransmitter sebetulnya di dalam tubuh kita, ya. Itu masuk ke dalam otak kita, ya. Jadi intinya adalah MSG itu menipu kita, menipu otak, gitu ya. Menipu otak MSG itu. Jadi sebetulnya tidak ada zat itu dalam makanan yang kita makan, tapi kita merasanya ada, gitu. Jadi kacau gitu ya. Jadi kacau hubungan atau relasi antara otak kita dan organ kita jadi kacau gitu ya. Kita makan nih, kaldunya kok enak betul ya gitu ya, padahal cuma dimasukin penyedap gitu. Itu substance kaldunya nggak ada, tapi otak kita merasa kok gurih banget kaldunya gitu ya. Jadi otak kita merasa ada gurih kaldu, tapi padahal kaldunya nggak ada gitu. Dan itu bahaya sekali karena kita kehilangan koneksi antara otak kita dan sistem pencernaan kita, organ tubuh kita. Nah, sehingga dia tidak tahu apa yang harus diperintahkan atau diperintahkan berlebihan. Otak kita memerintahkan berlebihan. Ya, jadi kan pencernaan itu ada biomikroba yang bekerja gitu ya. Dan itu terkait dengan perintah dari otak gitu. Jadi ketika kita makan monosodium glutamat, ya, glutamat itu adalah neurotransmitter kepada otak kita, tapi substansnya tidak ada secara kimiawi, secara kimia naturalnya dalam usus kita atau dalam organ pencernaan kita, maka kita kehilangan link terhadap itu. Jadi sangat dimungkinkan seseorang bisa kemudian ujungnya usus, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi penting sekali untuk menjaga makanan. Ya, jadi kalau ingin tetap muda, sehat, ya, jaga makanan yang terbersih. Ayyuha azka, azka to'aman. Ya, sekali lagi itu superlatif dari kata zaka yang artinya bersih. Jadi superlatifnya adalah yang paling bersih, makanan yang paling bersih. Oke. Nah, itulah 3, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pesan Allah dalam potensi masa muda, jadi waktu muda. Ya, jadi bukan hanya untuk anak-anak muda, tapi juga untuk yang sudah pernah muda adalah tadi menjaga makanan, ya, kemudian menjaga gerak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan yang terakhir adalah kenal kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada kisah yang kedua. Ya, mungkin waktunya nggak cukup, kita cukupkan di 2 ini saja, Bapak Ibu ya. Kisah kedua adalah kisah tentang 2 orang teman yang sama-sama memiliki kebun. Nah, tentu saja ini adalah kebun itu adalah metafor ya terhadap kebun. Jadi kebun itu adalah kebun beneran juga sekaligus metafor. Maksudnya terhadap penghidupan yang dimiliki, ya, penghidupan yang dimiliki. Tapi ada maksud kebun yang sesungguhnya juga, ya, karena nanti ada petir ya menyambar dan kemudian itu dikaitkan dengan dengan unsur yang lebih sehat di tanah, ya. Itu salah satu unsurnya adalah yang ada di petir itu. Tapi itu nggak jadi bahasan kita. Yang jadi bahasan kita adalah bagaimana potensi kekayaan, ya,
atau harta yang dimiliki oleh kedua orang ini. Ya, jadi dalam hal ini itu ya metaforanya atau perumpamaannya adalah kebun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi nanti pada ayat 32, 33 dan 34 ya itu akan kita temukan bahwa teman yang satu ini itu memiliki kekayaan yang sungguh luar biasa. Banyaknya, Bapak Ibu ya, luar biasa banyaknya. Dan amat dahsyat gitu kira-kira ya. Jadi itu nanti kesan itu akan Bapak Ibu temukan di ayat 32, 33 dan 34. Nah, kemudian di ayat 35-nya ada kesalahan fatal si teman yang punya kekayaan besar ini. Yakni nanti ketika dia merasa bahwa harta tersebut milik dia, hasil dia. Nah, kemudian nanti ketika dia merasa harta tersebut tidak akan habis selamanya, ya tidak atau bisa memberikan jaminan bagi kehidupan dia. Nah, itu bahaya besar sekali. Orang merasa terjamin dengan harta yang dia punya gitu ya. Nah, itu dahsyat ya. Kekeliruan yang amat dahsyat maksud saya. Dan yang ketiga nanti adalah seorang dia sering menjadi narsis terhadap dirinya sendiri karena memiliki harta kekayaan. Bahkan dia merasa bahwa akhirat pun bisa dibeli dengan apa yang dia miliki. Ya, itu di ayat yang ke-64 36 maksud saya. Di ayat ke-36-nya, Bapak Ibu ya. Oke, pelan-pelan kita buka ya. Nah, ini tadi ayat 35 yang pertama. Ketika seseorang merasa aman dengan kekayaan yang dia miliki. Ya. Jadi kalimatnya wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Ini kalimat ini penting untuk kita keluarkan, untuk kita artinya kita garis bawahi. Dia si teman yang kaya ini masuk ke kebunnya, masuk ke dalam penghidupan yang dia miliki ya. Ini ada dua tadi maknanya, kebun secara literally dan juga artinya adalah metafora terhadap penghidupan. Ketika dia masuk kepada kebunnya atau dalam hal ini penghidupan yang dia miliki, misalkan ada yang punya bisnis tambang atau apa gitu ya, atau bisnis ini atau bisnis itu atau koneksi jaringan apa segala macam, itu sama juga. Nah, ada kalimat zalimun li nafsih, dia menzolimi dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengatakan kata-kata yang dia bilang begini, qala ma'azunnu antabida hazihi abada. Dia mengatakan, ini kata-kata itu bukan hanya keluar dari mulut, tapi juga kata-kata yang terjadi dalam diri kita sendiri, dalam perasaan kita gitu ya. Dia bilang begini, rasanya ya, rasanya kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita dalam posisi ya ini saya ungkapkan satu kisah nih. Saya dulu pernah Bapak Ibu, pernah punya bisnis rumah makan Jepang dulu ya. Rumah makan Jepang itu saya buka pertama kali di Depok Town Square, dan lakunya luar biasa. Lalu dari situ saya bisa buka lagi sampai akhirnya saya punya 5 outlet makanan Jepang. Dari satu outlet itu omsetnya dahsyat, besar sekali, gitu ya. Nah, akhirnya saya punya laba yang juga banyak ya, karena 10% saja, kalau laba makanan itu sedikit ya, 10% saja, dan itu termasuk sudah besar karena harga makanan Jepang itu kan lebih mahal daripada makanan yang lain. Ketika itu makanan Jepang sedang booming gitu ya. Nah, itu kalau dihitung-hitung, kalau dipikir-pikir ya, saya muncul kemudian pikiran di benak itu saat itu, oh nanti kalau anak saya akan kuliah begini begitu mau kemana, saya sudah bisa nih, oh sudah nah itu pikiran itu menzolimi diri sendiri itu, Bapak Ibu, itu pikiran yang menzolimi diri sendiri itu, zalimul li nafsih itu, Bapak Ibu. Nah kemudian disitulah ya dengan sedikit saja kejadian kemudian rusak semuanya.
hancur semuanya, Bapak Ibu. Ya, lima-limanya itu tutup, bahkan bukan hanya tutup tapi menyisakan PR di belakangnya. Nah, itu zalimul li nafsih, menzalimi diri sendiri kita kalau kita berpikir seperti itu. Kalau kita berpikir bahwa harta kekayaan yang kita kumpulkan itu yang mengamankan kita, itu salah. Bahaya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahaya. Ini kan sedang ramai ini kasus satu keluarga di Penjaringan Jakarta Utara itu lompat dari apartemen kan, empat mereka meninggal itu, ibunya, bapaknya, dan 2 orang anaknya. Ya, dugaan sementara bapaknya itu punya bisnis kapal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan mereka orang kaya sebelumnya, beli apartemen yang sekian besar gitu ya. Nah, terus nggak bisa bayar karena ada pandemi yang lalu itu, nggak bisa bayar, semua bisnisnya hancur, sampai mereka pernah harus jual telur keliling tetangga untuk menyambung hidup. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini dugaan sementara, tapi besar kemungkinan, dan ada kaitannya dengan pinjaman online, ya, terjerat pinjaman online, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang amat kejam itu, ya. Nah, jadi akhirnya bunuh diri, ya, lompat, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kenapa itu terjadi? Karena orang merasa aman dengan harta kekayaan yang dia miliki. Jangan, ini bahaya, Bapak Ibu. Ya, sebesar apapun bisnis yang kita buat, yang kita bangun, jangan pernah kita merasa aman dengan hal itu. Merasa aman kemana? Merasa amanlah kepada Allah, gitu ya. Itu kan iman kan di situ kan. Iman tuh di situ. Bapak Ibu. Iman tuh di situ. Iman tuh diambil dari kata yang sama, akar katanya aman. Maka itu kalau Bapak Ibu buka surat ke-6 ayat 82, ciri keimanan itu adalah merasa aman kepada Allah. Atau boleh mungkin kita bacakan ya. Pak, mohon bantuan Pak Amor, kita bacakan Pak surat ke-6 Al-An'am ayat 82, Pak, agar kita bisa mengambil pelajaran besar dari harta kekayaan ini. Jangan sampai dialah yang menumbuhkan rasa aman dalam benak kita. Ya, silakan Pak. Surat ke-6 ayat 32. 82 Pak, maaf. 82. 82. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Terima kasih Pak. Allazina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Nah, orang yang beriman dan bersih imannya kepada Allah, tidak mencampurkan dengan kezaliman. Zalim itu apa? Zalim itu syirik. Inna syirka la zulmun azim dalam surat Luqman itu, ya. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Mereka cirinya apa? Mereka mendapat rasa aman. Dari mana rasa amannya? Tentu bukan dari yang lain kecuali Allah. Karena tadi syirik gitu kan ya. Kesyirikan kecil, kesyirikan yang itu tentu bukan syirik yang besar kepada patung apa. Tapi biasanya yang justru berat itu adalah terhadap harta kekayaan. Gitu ya. Karena kita merasa punya, lihat rekening bank masih sekian digit, lihat perhitungan apa, misalkan sudah punya sekian cabang, kayak saya kemarin itu sudah punya 5 cabang. Satu cabang punya omset sekian, punya laba sekian, sistemnya sudah berjalan, ininya sudah begini. Itu kan muncul di dalam pikiran kita kan begitu kan, mengkonstruksi sendiri. Itu zolim terhadap diri sendiri, Bapak Ibu. Zolimul li nafsi itu. Zolimul li nafsi. Nah, ketika terjadi sesuatu kolaps itu, nah kalau kezoliman yang kita tumpuk ini, selama kita mengkonstruksi cara berpikir bahwa harta yang membuat kita aman, kalau tidak kuat, terjadilah seperti yang di Penjaringan Jakarta Utara itu. Ya, itu jelas orang ya tidak beriman ya, artinya orang yang tidak kenal Allah, mungkin dia agamanya saya juga nggak tahu apa gitu ya. Nah, tapi intinya poinnya adalah menzolimi diri sendiri kalau kita merasa aman dengan kekayaan yang kita miliki. Oke. Pelajaran berikutnya dari kekayaan ini adalah
masih di ayat ke masih di surat Al-Kahfi maksud saya, di ayat ke-36-nya dia mengatakan begini, si temannya tadi masih dalam menzolimi diri sendiri tadi ya. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wala irruditu ila rabbi. Dan saya merasa, kata dia, atau bukan cuma menyebutkan, tapi rasa dalam pikiran dia adalah kiamat itu nanti akan datang, atau tidaklah kiamat akan datang kecuali saya akan dikembalikan kepada Tuhan saya. Pasti ya, dia katakan gini, la ajidanna khairan minha munqalaba. Dia mengatakan pasti saya akan mendapatkan tempat kembali yang baik dari kebun-kebun saya yang saya punya ini, gitu ya, gitu. Jadi ini rasa percaya diri yang sebetulnya di titik yang bisa jadi benar, tapi kalau terlalu bablas, jadi makanya kalimatnya over percaya diri. Over percaya diri. Maaf ya Bapak Ibu ya. Dulu juga saya begitu mikirnya. Saya punya 5 outlet masakan Jepang. Satu outlet saya punya karyawan 7-10. Gitu ya. 7-10. Jadi ada total 50 orang. Nah, disitulah kadang-kadang orang yang punya harta kekayaan ini bilang begini. Dari usaha yang saya lakukan ada 50 orang yang bisa dapat makanan, bawa makan ke rumahnya. Nah, itu. Kan kelihatannya benar itu. Kelihatannya awalnya benar itu kan. Tapi yang tidak baik adalah ketika itu jadi bablas itu. Kita jadi kayak merasa percaya diri. Oh, saya kan yang ngasih gaji mereka ini. Nah, itu bahayanya di situ. Di situ kelihatannya itu benar gitu Bapak Ibu. Padahal itu zalimul li nafsih, itu menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena lagi-lagi tadi kembali ke surat 6 ayat 82. Jadi kita merasa diri kita lah yang menjadi faktor itu Bapak Ibu. Nah, itu bahaya, dan bahaya ini amat dahsyat sekali gitu ya. Jadi betul ada kebaikan di situ, tapi nggak usah disebut-sebut dan nggak usah menjadi kredit kita itu kebaikan itu. Ya. Berikan kredit itu kepada Allah gitu. Kita jadi saja, jadi jadi jembatan saja. Jadi jembatan saja gitu. Apa istilahnya? Gimana ya menjelaskannya ini? Saya rasa Bapak Ibu bisa memahami bahwa over percaya diri. Makanya ada kata-kata over ya, over percaya diri. Karena memiliki keberuntungan dalam hal harta itu ya. Salah satunya seperti yang saya contohkan tadi. Aduh, ini bahaya sekali Bapak Ibu ya. Saya nih dari tadi mungkin Bapak Ibu lihat ketawa, saya ngetawain diri sendiri. dulu punya pikiran seperti itu, zalimul li nafsih ya, menzalimi diri sendiri karena merasa bahwa dari apa yang saya lakukan banyak orang yang bisa hidup, yang bisa makan gitu ya, padahal itu bukan karena saya. Bukan karena saya. Itulah kezalimannya tuh di situ ya. Kezalimannya di situ. Nah, jadi ini penting sekali dalam hal harta. Oke. Berikutnya, pelajaran berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mengambil dari surat Al-Fajr ya, bahwa kaya atau tidak kaya itu sama-sama ujian. Jadi kaya atau tidak itu sama-sama ujian. Jadi jangan kira bahwa orang kaya itu bukan ujian, itu ujian juga karena itu pemberian Allah. Sama seperti orang yang tidak kaya. Bukan miskin ya, maaf itu ya. Yang tidak kaya, yang cukup saja. Ya, itu ujian juga. Maka kalimatnya dalam surat Al-Fajr, surat 89 ayat 15 dan 16 ya. Ini saya jelasin aja mungkin dengan bahasa Arabnya. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan saya lingkari di sini. Nih, ma ibtala ya. Ini saya lingkari. Nah, itu struktur kalimatnya begitu. Sama di atas dan di bawah, sama. Ini saya lingkari yang di bawah, yang ayat 16. Nah, itu ya. Jadi, fa'amal insan iza mabtalahu, mabtala itu diambil dari kata ma ibtala. Hu-nya itu adalah domir kepada dirinya. Jadi, ibtala diambil dari kata bala, akar katanya ini bala. Ba, lam, dan ya. Bala. Ibtala adalah sesuatu yang
terkena kepada diri seseorang, artinya ujian. Ujian. Jadi fa'ammal insan iza mabtalahu, di bawah itu yang atas kan tentang kekayaan dan kemuliaan ya. Yang bawah tentang harta yang cukup, yang sedikit ya. Wa amma iza mabtalahu, kalau di atas fa'ammal insanu iza mabtalahu, kalau di bawah wa amma iza mabtalahu. Sama-sama ujian, sama-sama ibtala, sama-sama bala. Bahkan dalam hal ini kalau Anda renungi dengan baik, kalau kita renungi dengan baik Bapak Ibu, Masya Allah, lebih mudah ujian kemiskinan daripada ujian kekayaan. Kalau mau direnungi dengan baik ya. Kenapa? Karena orang miskin tuh ya tentu saja ada ujiannya sama juga gitu ya. Tapi ingatnya lebih gampang, saya miskin kok gitu, kira-kira begitu ya. Dan nanti menghasilkan. Tapi kalau orang kadang-kadang ya yang diberi ujian berupa kekayaan jadi mudah lupa. Jadi mudah lupa. Jadi mudah merasa tadi ya bahwa ini semua karena dirinya. Ini semua karena faktor dia gitu ya, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, jadi kalimatnya surat Al-Fajr yang atas, fa'amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau diberikan ujian berupa kemuliaan, dimuliakan dirinya oleh Allah, dan kemudian diberikan nikmat ya, kekayaan, kemudahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia kebablasan, dia mengatakan Robbi akroman. Wah, Tuhan saya sudah memuliakan saya. Itu tadi ya, rasa yang over pede itu. Wa amma pada ayat 16-nya izama betalahu, diuji juga dengan kata-kata ibtala, bala juga. Faqadara alaihi rizqahu, dengan ujian berupa dibatasi rezekinya. Dibatasi rezekinya. Fayaqulu Rabbi ahanan. Di situ ketika itulah manusia akan mengatakan bahwa Tuhan sedang menghinakan saya, atau saya ini terhina karena takdir Tuhan, karena takdir Allah. Padahal dua-duanya adalah ujian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi apa namanya ya? Kadang-kadang kita, maaf ya, kadang-kadang orang yang punya uang sering melihat orang yang nggak punya uang sebagai ujian. Padahal sebetulnya kalau kita lagi nggak punya uang, kita harusnya melihat orang yang diberi uang itu ujian juga gitu ya. Mereka ya, oke. Baik, mungkin saya percepat saja karena sudah jam 7 kurang. Ini sebetulnya pelajarannya amat banyak di sini, termasuk tentang Korun ya, dan bagaimana orang-orang di sekitar Korun itu ingin memiliki apa yang dimiliki Korun, padahal sebetulnya harusnya harta itu menjadi pahala di sisi Allah dengan cara apa? Dengan cara kita betul-betul tidak merasakan memilikinya gitu ya. Jadi konsepnya adalah mengembalikan. Nah, ini penting. Mungkin saya fokus langsung ke sini aja. Surat An-Nahl ayat 71 ya. Ini mungkin kita bacakan, mohon bantuan Pak Amor dibacakan dulu terjemahnya. Saya ingin menjelaskan di situ ada kekeliruan terjemah ya. Kenapa saya berani mengatakan kekeliruan? Karena kata-katanya di dalam bahasa Arab itu harusnya dikembalikan ya. Ada kata-kata dikembalikan, biradi rizkihim, mengembalikan. Tapi biasanya di terjemahan akan diartikan memberi. Memberi dengan mengembalikan itu bedanya luar biasa Bapak Ibu ya. Nanti kita dengarkan dulu terjemahannya. Monggo Pak Amor, silakan. Ayat surat An-Nahl ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Nah, terima kasih Pak Amor. Tadi kita dengarkan kalimatnya dibacakan Pak Amor, dan orang-orang yang diberi kelebihan harta tidak mau memberikan. Nah, ini keliru nih, dan ini kelirunya amat dahsyat gitu ya. Karena kata-katanya dalam bahasa Arab biradi rizkihim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah memberikan kelebihan kalian di antara yang lainnya dalam hal rezeki. Faman lazina fuddilu biradi. Radi itu artinya mengembalikan. Biradi rizkihim. Dan orang yang diberikan rezeki itu biasanya tidak mau mengembalikan.
Bukan memberi. Kalau memberi itu kan ada keakuannya, ada egonya kan. Oh, ini punya saya, kamu tak kasih. Saya yang kasih. Nah, gitu kan. Justru itu yang bahaya. Memberi itu. Kalau memberi itu kan kesannya itu punya saya kan. Saya yang ngasih gitu. Umpama begini, saya pinjam handphone sama Pak Amor misalnya. Pak Amor, saya pinjam handphonenya ya. Waktu saya kasih handphone itu ke Pak Amor, saya kan nggak bisa bilang, nih Pak, saya kasih buat Bapak. Loh, apa-apaan? Oh, itu punya saya, kata Pak Amor itu. Harusnya Pak, nih Pak, saya kembalikan handphonenya. Karena ini bukan punya saya, kan begitu kan? Kan pentingnya itu di situ. Nah, jadi harusnya mengembalikan, biradi rizki, mengembalikan rezekinya. Dengan cara apa? Dengan cara disalurkan kepada orang yang di sekitarnya. Atau lebih-lebih lagi orang yang di bawah tanggungannya dia. Apa yang dirahmati Allah. Nah, mindsetnya adalah itu tuh dikembalikan, itu bukan milik Anda. Walaupun kelihatannya kita yang berbisnis, kita yang melakukan usaha dan lain sebagainya. Bukan, itu bukan milik kita. Dan keakuan itulah yang harusnya kita hilangkan. Kalau kita ingin mengelola harta ini supaya dia menjadi barokah. Gitu. Nah, jangan dirasakan sebagai milik, jangan. Gitu. Jadi melepasnya mudah, ya, kemudian memberinya juga nggak ada rasa, oh itu saya, tidak, nggak ada. Hanya mengembalikan saja, oh bukan punya saya kok, ketitipan saja sebentar gitu ya, kembalikan ya sudah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu mindset yang harusnya dimiliki oleh seseorang supaya kemudian harta yang yang dititipkan Allah kepada kita itu bisa barokah. Nah, mungkin terakhir sudah 10 menit menuju jam 7 kalau di jam saya. Terakhir, ini hikmah besar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita diuji tadi dalam surat Al-Fajr tadi, kalau kebagian ujian nomor 2, ya, maksudnya ujian yang hartanya itu disedikitkan oleh Allah, artinya cukup saja. Ya, Allah tuh tidak memberikan ujian yang hartanya tidak cukup ya, pasti cukup. Maka itu nggak ada kata-kata tidak cukup gitu ya, pasti cukup. Dalam surat An-Najm itu kita tahu lawannya kaya itu adalah cukup ya. Nah, cuma yang bikin nggak cukup itu kan gaya hidup, kemampuan selera, bukan kemampuan hidup, tapi kemampuan selera yang bikin nggak cukup itu. Nah, kalau kebetulan kita diberi Allah bentuk ujian yang nomor 2 tadi dalam surat Al-Fajr atau ayat ke-16 tadi, yaitu faqadara alaihi rizqahu, rezekinya dicukupkan, artinya di dalam bentuk yang sedikit, Bapak Ibu, maka ketahuilah bahwa itu adalah bentuk kebaikan yang Allah sudah takar kepada kita. Karena kita ini nggak ngerti, Bapak Ibu. Kita ini nggak tahu. Gitu. Kita ini nggak tahu. Nggak tahu apa? Kita ini nggak tahu betapa rapuhnya kita kalau Allah berikan kepada kita harta yang banyak. Jangan-jangan kita akan melampaui batas di atas muka bumi ini. Dan ujungnya kita akan sengsara selama-lamanya. Kita nggak tahu itu. Yang tahu siapa? Allah yang tahu itu. Nah, mungkin kita bacakan, mohon bantuan Pak Amor, surat Asy-Syura, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ke-27. Surat Asy-Syura itu surat ke-42 maksud saya. Silakan Pak. Ya. Surat Asy-Syura surat 42 ayat ke-27. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat. Nah, Masya Allah. Itu dia Bapak Ibu yang sudahlah, kita jalani saja dengan baik. Kita jalani dengan lapang dada, dengan husnuzon, dengan enak, dengan rileks, dengan bahagia. Karena yang sekarang kita miliki itu adalah ukuran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang Allah sudah teliti. Itu dia. Kita kan nggak teliti sama diri kita ini, tapi Allah maha teliti dan Allah maha sayang sama kita. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Dia tuh terhadap hamba-hambanya maha betul-betul teliti dan maha melihat. Tahu dia itu. Ya, maka itu usaha yang kita lakukan saja. Tapi tidak perlu kita terintimidasi akan hasilnya. Kok nggak berhasil ya? Kok belum ada ya? Kok nggak kayak orang ya? Enggak.
silahkan aja, lakukan aja usaha yang kita lakukan. Apapun itu, silahkan. Tapi tidak perlu kita terintimidasi dengan hasil, karena hasil itu adalah ukuran yang Allah tetapkan. Itu Allah yang menetapkan. Ya. Lah, prosesnya lakukan sebaik-baiknya. Usahanya lakukan sebaik-baiknya. Perbaiki prosesnya terus-menerus. Karena itu adalah bagian yang menjadi pelajaran bagi kita. Tapi hasilnya biarkan itu kemudian menjadi milik Allah, dan apapun yang menjadi hasil, kita menerimanya dengan baik, karena Allah lah yang lebih teliti terhadap diri kita, bukan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Maaf, terakhir mungkin saya tambahkan sedikit, tapi bukan berarti tidak berusaha. Nah, ini jangan keliru juga nanti. Sudah begini-gini aja, nggak usah ngapa-ngapain. Bukan, tidak. Ini yang dimaksud di sini tadi kan, rezeki yang Allah beri lah, itu rezeki yang Allah beri. Jadi usaha itu adalah kepantasan kita untuk menjadi manusia, karena dalam hidup ini kan kita punya tugas menjadi khalifah ya di atas muka bumi ini. Ya, khalifah itu apa? Ya bekerja. Ya, Allah berikan kita. Jadi kerja itu adalah tugas, bukan hasil. Jadi kerjanya adalah tugas kita. Tapi hasilnya tidak menjadi domain, istilahnya tidak menjadi bagian dari diri kita. Nah, kan orang sekarang kelirunya begitu, kalau hasilnya tidak kelihatan, dia jadi tidak mau bekerja kan, padahal harusnya kerja dan hasil itu adalah sesuatu yang terpisah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita sa'i, kalau kita umroh, pelajaran besar dari sa'i itu adalah bahwa hasil dan kerja itu terpisah. Ya, Siti Hajar mencari air awalnya, niatnya itu ya, beliau berdiri untuk berjalan, kemudian lari-lari kecil itu untuk cari air. 7 kali beliau putari Sofa dan Marwa itu, tahu-tahu hasilnya di mana? Hasilnya bukan di Sofa Marwa, hasilnya di kaki anak yang beliau tinggalkan di sumur Zam-Zam itu ya, agak jauh. Nah, kalau kita mikir pakai logika manusia, ngapain juga tadi ke Sofa Marwa bolak-balik, dapatnya di sini gitu kan, begitu. Nah, itu adalah simbol terhadap relasi hubungan antara kerja atau usaha dan hasil. Nggak ada hubungannya, Bapak Ibu. Nggak ada hubungan. Itu maksud saya gini. Boleh jadi ketika kita bekerja sekarang, kita berusaha sebaik-baiknya, kita nggak ngelihat hasilnya, boleh jadi. Tapi boleh jadi hasil itu nanti ada di anak cucu keturunan kita. Bahkan kita sudah wafat, nggak bisa menyaksikan itu dari dunia ini. Tapi kita mungkin bisa menyaksikannya setelah kita wafat. Itu maksud saya. Jadi terpisah, ya, terpisah. Nah, itu adalah wilayah atau domain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya pikir itu saja. Sudah hampir jam 7 di jam saya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Amor. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa nih, Ustaz. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa melanjutkan yang ketiga dan keempat. Nah, pada pagi hari ini hanya 1 dan 2 kisah saja yang sempat disampaikan, diuraikan. Dan mungkin mumpung ingat Ustaz, yang nomor 1 itu mudah-mudahan jamaah kita masih ada yang muda. Saya jadi terinspirasi bahwa yang paling utama memang untuk mempertahankan visi tauhid masa muda itu perlu berjamaah. Di sini disebut ada jumlah 3, 5, dan 7 di ayat 22. Mungkin dalam proses untuk berjuang dalam waktu muda itu perlu bersama-sama, dan mungkin ini ganjil ini juga petunjuk bahwa kalau kita berorganisasi sebaiknya ganjil gitu. Betul. Kalau ada perselisihan mungkin bisa ditengahi, betul. Kita ditengahi. Ini salah satu barangkali yang kita sudah melewati masa muda, jadi mungkin untuk anak cucu kita atau untuk generasi yang kita murid-murid kita, kalau kita sebagai pengajar mengingatkan, kalau sendirian pasti akan bisa frustrasi karena tidak ada yang mungkin salah satunya itu mungkin yang hikmah yang dari yang nomor 1.
Mm. Mungkin ada pertanyaan ini dari chat, ada komen dari Pak Suhaimi ya, Mm. Suhaimi. Atau ada yang mau bertanya langsung, silakan. Bisa saya Pak Ustadz? Oh iya, boleh, silakan. boleh Bu. Iya, Silakan. Bu. Ibu Halimah Hamid. Terima, Iya, ya, silakan dari Bang. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Pak Ustadz, penjelasan terakhir tadi, harta harus dikembalikan. Itu bukan milik kita. Ini masalah ada niat, tapi niat itu membantu rumah Al-Quran, yaitu bantu uang. Tapi di situ, Pak Ustadz, pasti otomatis ada niat, ada maksudnya tetap kita mengharapkan bahwa setelah kita meninggal, rumah Al-Quran itu dipakai, tetap mengalir pahalanya kepada kita. Bagaimana itu Pak Ustadz? Oh Tapi iya, ada niat iya. yang harus niat untuk pembangunan masjid, ada niat dari hati saya mau bantu karena ada niat saya. Tapi saya otomatis tetap bukan berharap, tetap kalau saya meninggal, selama rumah Al-Quran dipakai itu, harta mengalir kepada saya. Bagaimana Pak Ustadz itu? Ya. Iya, Baik, itu saja mari. Pak Ustadz. Ya. Baik, langsung saya jawab ya, Pak Pamor. Iya, Ya, iya. silakan Ustaz. Iya, jadi Bu Halimah dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhlas itu bukan tidak mengharapkan sesuatu. Ikhlas itu adalah mengharapkan hanya kepada Allah. Nah, itu dia. Mengharapkan hanya kepada Allah. Nah, yang dimaksud Bu Halimah ini umpamanya kita memberikan sesuatu, tapi kita berharap agar Allah mengampuni kita. Boleh, itu ikhlas namanya. Karena harapannya hanya kepada Allah. Atau kita berharap nanti menjadi apa istilahnya, ampunan bagi dosa kita, menjadi satu bekal kehidupan dalam kehidupan akhirat kita. Boleh. Nah, itu artinya kita berharap hanya kepada Allah saja. Yang tidak boleh tadi, bahwa orang merasa memberi itu, wah ini kalau bukan saya, siapa yang kasih kamu dulu? Nah, itu ya. Atau merasa bahwa ini pemberian saya, makanya bisa jadi begini. Nah, tadi seperti misalkan kita punya karyawan ya, misalkan dulu saya punya karyawan gitu ya. Terus saya merasa itu kan mereka bisa bawa pulang anunya untuk makan anak-anak mereka di rumah tuh karena usaha kita misalkan. Nah, itu yang tipis sekali adalah satu kekeliruan. Tapi kalau kemudian kita mengharapkan ke sisi Allah, boleh. Ya Allah, saya dititipi ini, maka saya akan kembalikan dalam bentuk ini. Makanya saya kemudian mengharapkan ampunilah dosa saya. Boleh, kalau itu boleh, tidak masalah. Demikian kira-kira Bu Halimah dan Bapak Ibu. Ya, kalau dari chat mungkin dari Bapak Suhaimi itu mungkin hanya pendapat. Tadinya saya terpengaruh filosofi Barat bahwa manusia sudah merdeka dengan sendirinya. Dari Quran surat 18 ayat 29 ini saya yakin kemerdekaan itu karunia Allah untuk setiap manusia masing-masing tanggung jawab risiko. Mungkin hanya pendapat. Kemudian dari Bu Fadia, ya Allah, gimana cara agar rasa terhindar dari zolim diri sendiri, over percaya diri? Mungkin bisa di komen. Iya, baik, terima kasih. Memang ini butuh latihan, maka itu menurut saya tadi di awal saya katakan, seandainya kita memahami surat Al-Kahfi ini dan kita baca setiap minggu, setiap pekan maksud saya, setiap Jumat itu ya, dengan isinya, dengan pemahaman ini, maka akan jadi habit. Habit itu Bapak Ibu, itu lebih kuat daripada thinking. Lebih kuat daripada pengetahuan habit itu. Maka itu sebetulnya yang penting kita masukkan ini adalah pemahamannya. Kemudian kita ulang setiap pekan. Lama-lama dia akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan, dan akan menumbuhkan sinaptik neuron yang baru dalam otak kita. Kita akan mengubah karakter kita. Kita bisa mengubah karakter kita. Tapi kalau hanya sekali waktu kita ingat seperti ini, ya tentu saja susah. Nanti kita kembali lagi ke kehidupan kita, ya kita hilang lagi apa yang sudah kita
pahami tadi. Jadi untuk menjawab pertanyaan Ibu dan kita semua, mari lakukan terus. Mari jadikan dia habit. Nah, jadi ketika kita membaca surah Al-Kahfi berikutnya, bawalah pemahaman ini ke dalam bacaan kita. Wabil khusus tadi saat dua kisah yang sudah kita bahas tadi, kita baca. Oh maksudnya ini, oh artinya saya harus begini gitu ya. Nah itulah yang akan kita latih terus supaya kemudian menjadi karakter yang baru dalam diri kita. Demikian kira-kira. Ya. Ustadz, ini dari Bu Asri menanyakan, izin bertanya Ustadz, Ya. untuk menghilangkan rasa memiliki terhadap harta dan VS wajib zakat yang 2,5%, apakah kaitannya ya Ustadz selain infak sedekah? Oh iya, betul sekali. Jadi ada mekanisme yang Allah tetapkan dalam diri kita. Sebetulnya bukan hanya zakat. Kalau zakat itu kan wajib, ya. Maka itu Sayyidina Abu Bakar itu ketika beliau memimpin orang-orang yang tidak bayar zakat itu beliau anggap sebagai orang kafir. Padahal orang Islam oleh beliau diperangi. Kenapa? Karena mengeluarkan zakat itu wajib. Ya, jadi bukan hanya zakat sebetulnya, tapi sodakoh. Ya, jadi kan gini ya, infak awalnya infak. Ya, infak itu adalah yang paling atas. Infak itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infak yang wajib namanya zakat, infak yang sunnah namanya sodakoh. Gitu. Nah, jadi berinfak itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Nah, sunnah, kenapa disebut sunnah? Karena memang kalau tidak dilakukan tidak terkonsekuensi seperti wajib. Tapi dampak baiknya kepada kita adalah ketika kita menyambut surat An-Nahl tadi, ayat 72, surat 16 ayat 72 tadi, mengembalikan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu ya. Jadi jangan membatasi diri hanya pada yang wajib saja. Yang penting saya udah bayar zakat. Ya itu iya, kalau ndak bayar zakat loh, oleh Sayyidina Abu Bakar diperangi itu. Tapi lebih dari itu, yakni mengembalikan dalam bentuk infak yang sunnah, yakni sodakoh jariah kita kepada orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi yang berada di bawah tanggungan kita. Nah, demikian kira-kira. Iya. Ustadz, sampai jam berapa? Ada waktu. Iya, mungkin sekitar 3 menit atau 4 menit lagi, Pak. Satu pertanyaan lagi. Baik. Dari Ibu Ani. Hmm. Suatu ketika nggak punya uang sama sekali. Ada perlu yang mendesak. Di saat yang sama kita melihat orang terdekat menghambur-hamburkan uang. Sebetulnya itu bagaimana, Ustaz? Iya, iya. Kok jadi rasanya kok istilahnya tuh apa namanya sedih ya, sedih sekali rasanya kan. Padahal kita butuh uang, tapi orang terdekat menghambur-hamburkan uang. Ya itulah salah satu bentuk cobaan tadi, ujian ya, ujian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi kembali ke surat Al-Fajr tadi, ya, wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, ayat 16. Orang yang hartanya dikecilkan atau kecukupannya dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikecilkan bukan disempitkan, tapi di qadara alaihi rizqa itu dicukupkan ya, seperti yang Ibu sebutkan tadi itu. Satu yang tidak boleh ada adalah jangan merasa terhina. Gitu ya. Jangan merasa terhina. Tadi message-nya dalam surat Al-Fajr tadi. Fayaqulu rabbi ahanan. Biasanya manusia akan merasa dirinya rendah, merasa dirinya terhina atau merasa sedih gitu ya. Jangan. Ya, jalani saja dengan baik gitu ya. Karena kan rezeki itu milik Allah. Nah, itu ya. Jadi ketika dalam posisi seperti itu ya, justru yang harus ada dan jangan hilang adalah husnuzon kepada Allah. Gitu ya, husnuzon kepada Allah. Nah, rasa-rasa sedih yang seperti Ibu jelaskan tadi itu berpotensi menghilangkan husnuzon kita kepada Allah. Nah, gitu. Gimana caranya supaya bisa husnuzon kepada Allah? Nah, itu tadi rasa keimanan tadi, surat Al-An'am ya, ayat 82 tadi yang dibacakan di awal, surat 6 ayat 82 tadi. Allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Ya, jadi bersihkanlah keimanan kita ini ya, hanya kepada Allah saja, supaya kita punya rasa aman kepada Allah gitu, tidak kepada yang lainnya gitu. Demikian kira-kira.
Hamad. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan. Sayang sekali waktunya sudah jelang siang, mungkin ada kegiatan lain juga Ustadz juga terbatas waktunya. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum ditutup dengan khotmul Quran, saya ingatkan bahwa untuk kajian minggu depan KSO yang ke-200 itu bertema memahami signifikansi makna Lailatul Qadar oleh Ustadz Haji Riksa Abdullah dari Pondok Pesantren Tahafudul Quran Semarang. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang dirahmati Allah bisa juga hadir pada kajian minggu depan berikutnya. Terima kasih. Mangga Ustadz, kita tutup dengan bersama-sama baca khotmul Quran. Ya. Terima kasih Pak Amor. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita membaca doa khotmul Quran sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imanan wa rahmatan. Allahumma warzuqna Alhamdulillah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman